Oke, baik, insya Allah kita akan mulai bahasan kita teman-teman sekalian ya. Kita akan melanjutkan bahasan tadi malam. Kita sudah masuk ke ayat 16 surah Al-Fajr. Ayat 16 surah Al-Fajr ya. Tanpa berlama-lama mari kita bedah bahasannya insya Allah teman-teman sekalian ya. Oke, saya izin zoom dulu. Baik. Nah, insya Allah kita mulai dari huruf yang ini ya. Perhatikan baik-baik. Kita mulai setiap yang kita bahas kita akan blok warnanya, blok hurufnya. Maaf, kita akan blok hurufnya dengan warna gitu ya. Nah, ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah huruf mim. Apa? Nama aslinya ketika dia tidak berharokat namanya adalah huruf mim. Oke, saya izin tulis. Namanya huruf mim. Jadi jangan sampai di antara teman-teman sekalian ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah huruf ma. Ini bukan huruf ma. Ini namanya adalah huruf mim. Ya. Nah, huruf mim ini dilafalkan seperti apa? Huruf mim ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Sama. Huruf mim ini dilafalkan sama seperti huruf M pada abjad alfabet. Ya. Oke. Nah, begitu. Tapi yang harus teman-teman atau kita perhatikan, waalaikumsalam Ibu Ur, kemarin katanya ulang tahun ya, barakallahu fi umrik, semoga di umur yang ke berapa tuh kemarin, 51 ya, berkah ya usianya ya. Oke, lanjut. Nah, huruf mim itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ma mi mu am. Pastikan yang disentuhkan cukup dengan natural bagian bibir atas dan bibir bawah. Beres. Ma, mi, mu, am. Beres. Udah, bibir atas, bibir bawah. Nah, banyak di antara kita yang melafalkan huruf mim itu bibirnya terlalu berlebihan yang dilafalkannya. Seperti ini. Ma, mi, mu. Bibirnya tidak perlu terlalu dilipat. Cukup sentuhkan bibir atas, bibir bawah dengan natural sebagaimana kita melafalkan huruf M. Beres. Ma, mi, mu, am. Beres. Udah ya. Jangan dilipat bibirnya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Wa amma idza ma. Udah. Amma mimu. Nah, itu huruf mim. Sekarang kita lihat teman-teman sekalian, huruf mim di sini harokatnya apa? Yang kita bahas bukan cuma huruf, bukan hanya hukum tajwid, tapi huruf plus harokatnya juga. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Jika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Namanya adalah harokat fathah, ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A, teman-teman. Basicnya mesti dibaca dengan vokal A. Maka huruf mimnya di sini kita nggak baca mi, nggak baca mu, tapi dia mesti dibaca dengan vokal A menjadi ma. Kenapa? Karena dia berharokat fathah. Fathah itu basicnya dibaca dengan vokal A. Oke? Jelas sampai sini, teman-teman sekalian? Sip, kita lanjutkan. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dan ternyata yang keluar adalah bunyi vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Kalau misalnya yang keluarnya adalah vokal A ketika fathah. Oke? Nah, emang kalau huruf tebal gitu ya. Huruf tebal ketika berharokat fathah bunyinya bukan bunyi vokal A, Bang. Bukan. Tapi dia akan terdengar seperti bunyi vokal O, teman-teman sekalian. Ya. Oke, ini aja kita buktikan. Pokoknya huruf-huruf yang ketika fathah kita dengar vokalnya bukan condong kepada vokal A, tapi condong pada vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Contohnya so, do, to, zo, kho, ro, ko, ro. Ketika huruf yang berharokat fathah yang keluarnya bukan A, ba, ta, sa, maka dia adalah huruf tebal. Kalau vokalnya bukan vokal A. Tapi kalau vokal A ya kebalikannya, dia adalah huruf yang tipis. Ya. Jelas sampai sini? Lanjut. Bismillah. Nah, berarti di sini huruf mimnya dia huruf tipis atau huruf tebal? Dia termasuk ke dalam huruf yang tipis karena bunyi vokalnya adalah bunyi vokal A. Jelas?
Lanjut, sip. Nah, selanjutnya, teman-teman sahabat-sahabat perhatikan. Kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah dan dia dibaca dengan kadar yang tipis, maka pelafalannya seperti apa? Pelafalannya dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Kenapa buka mulut sambil senyum? Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, sambil senyum ikhtiar untuk menjaga kadar tipisnya. Kita mulai dari yang BM dulu, buka mulut. Perhatikan baik-baik, saya izin balik ke kameranya. Ya, biar kita bisa sambil ikut praktekkan, kita contohkan. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, baris atas, mau dia keluarnya vokal A kadar tipis, vokal O kadar tebal, ketika fathah semuanya tanpa terkecuali harus dibaca dengan cara membuka mulut, titik. Wal maftuhu bil fathi, tidak ada yang mingkem vokal A-nya, tidak ada yang monyong vokal O-nya. Semuanya harus dibuka. Nggak ada yang monyong ketika vokal O, tidak ada yang mingkem ketika vokal A. Mingkem itu dia kurang dibuka mulutnya. Oke. Baik, saya izin contohkan ya, kita izin zoom juga. Perhatikan vokal A dan vokal O yang saya lafalkan. Apakah ada vokal A dan vokal O yang mingkem vokal O-nya? Vokal O-nya monyong, mingkem vokal A-nya, perhatikan. Semuanya harus dibuka mulutnya. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak sampingnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak ada bunyi vokal A yang mingkem, tidak ada bunyi vokal O yang monyong. Semuanya sama. Contoh, kita contohkan pada basmalah. Perhatikan vokal A dan vokal O-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak sampingnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang monyong, tidak ada yang mingkem. Kenapa? Karena semua huruf yang bervokal A, bervokalkan A atau bervokalkan O alias harokat fathah itu semuanya sama, bil fathi. Dilafalkan dengan membuka mulut. Beres, sempurnanya hanya dibaca dengan cara membuka mulut saja. Jelas? Faham? Lanjut. Nah, sekarang berarti di sini huruf mimnya buka mulut, Bang. Bedanya kalau dia huruf tipis dan tebal sama-sama buka mulut apa? Agak berbeda sedikit. Kalau huruf tipis, dia karena tipis dia lebih rileks, lebih terbuka mulutnya. Atau kita analogikan sambil senyum. Contohnya perhatikan, senyumnya nggak usah berlebihan. Perhatikan. Ma. Jadi bukan ma. Kalau huruf tebal, baru dia buka mulut saja. So, dia lebih tertutup. Nggak sampai so, enggak, tapi so. Tapi nggak monyong ya. So, to, wo. Kalau huruf tipis, sa, ba, ta. Ya. Jadi itu yang membedakan antara huruf tipis dan huruf tebal. Ketika nampak depan. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, ta. Oke. Jadi kalau huruf tipis itu fathahnya vokal A, dia lebih terbuka, lebih rileks. Kita analogikan sambil senyum. Kalau huruf tebal dia lebih kaku rasanya gitu ya, lebih berat. Makanya dia lebih tertutup, dia tidak senyum. Paham sampai sini? Ayo kita lanjutkan kembali. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya izin jawab salam-salam terbaiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Wa amma, perhatikan vokal A semua di sini dia buka mulut sambil senyum ya, perhatikan. Wa amma idza ma, perhatikan. Wa amma idza ma batalahu. Jadi enggak wa amma idza ma batalahu. Nah, enggak begitu. Oke? Lanjut.
Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, mulainya barusan jam setengah 6 lebih 5. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Oke, ya makanya dibacanya ma, bukan mo tapi ma. Oke, kita bahas dulu yang basicnya, teman-teman. Mimnya kan di sini sudah kita bahas ya. Hurufnya udah kita bahas ya. Harokatnya sudah kita bahas. Pelafalannya pelan-pelan sudah kita contohkan, kita bahas ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, maknya di sini dibaca berapa lama? Berapa harokat? Di sini mimnya berharokat fathah dan berjumpa dengan alif. Kita bahas dulu yang basicnya. Ya, kita bahas dulu yang basicnya. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah, lalu dia berjumpa dengan alif, basicnya seharusnya dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Oke, mad tabi'i. Ya, ada yang sebutkan ban asli, boleh silahkan. Ya, oke. Jadi secara basic di sini harusnya maknya dibaca 2 harokat seperti huruf dzal nih. Nih, huruf dzal di sini, perhatikan. Dzal di sini dia berharokat fathah berjumpa dengan alif. Nah, ini kan dibaca 2 harokat juga. Ya. Idza ma. Nah, perhatikan. Di sini basicnya harusnya dibaca 2 harokat. Karena ada fathah ketemu alif juga. Tapi pertanyaan saya, apakah di yang bagian ma ini tetap dibaca 2 harokat atau tidak? Tetap dibaca matobi atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Gagal aktif matobi'inya harusnya. Kenapa gagal aktif matobi'inya teman-teman sekalian? Kenapa? Karena matobi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang sukun. Nih, ada huruf ba, tandanya di sini sukun. Nah, teman-teman gak perlu bingung. Kalau menemukan ada matobi'i dan di depannya atau di setelahnya itu ada huruf apapun yang sukun, maka matobi'inya tidak jadi dibaca 2 harokat. Jadi nggak dibaca gini. Wa amma idza ma betalahu ma beta, nggak dipanjangkan langsung. Idza ma betala, dari ma langsung masuk ke huruf ba-nya. Dari ma langsung masuk ke huruf ba-nya. Oke, ya. Wa amma idza mab. Tuh, mab, enggak mab. Enggak perlu diayun. Ya, jelas sampai sini? Lanjut sampai sini? Yuk, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi kalau ada matobi'i, setelahnya ada sukun, gak perlu dihiraukan matobi'inya, gagal aktif, cukup baca satu harokat, gak perlu dibaca dengan kadar 2 harokat. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Bismillah. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya ya kita bahas pelan-pelan. Teman-teman, kita coba seleksi lagi di sini. Ada huruf apa di sini? Ya. Di sini kita mendapati ada bentuk seperti mangkok, lalu ada titik satunya di bawah. Ini namanya adalah huruf apa? Ini namanya adalah huruf ba. Nama aslinya ketika dia tidak berharokat memang sudah dibacanya ba. Gitu. Oke, dibacanya memang sudah ba, teman-teman sekalian. Ya. Nah, cara melafalkan huruf ba sama seperti kita melafalkan huruf mim. Dari mana? Dari bibir. Sama, atau selayaknya seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Bagus. Bibir. Bulu. Batu. Nah, itu B itu ba itu. Ya, jadi huruf ba itu dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet dengan menyentuhkan bagian bibir atas dan bibir bawah kita. Babi bu ab, ya, babi bu ab. Nah, tapi jangan sampai terlalu dilipat. Babi bu ab, nggak, tapi cukup babi bu ab, babi bu ab. Ya, jelas sampai sini ya. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Nah, sekarang huruf ba-nya di sini apakah tetap dibaca ba atau bi atau bu? Nah, kita lihat.
Ba-nya di atas, di sini kita lihat ada tanda seperti tanda petik. Kalau kita mendapati huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik, ini namanya adalah tanda sukun. Ya, namanya adalah tanda sukun. Sering kita sebut dengan tanda mati, boleh nggak? Misalnya ba mati, boleh, silakan. Ya, boleh. Oke, nah menariknya huruf ba ini dia memiliki sifat yang sifat ini hanya muncul ketika ba dalam kondisi sukun. Kira-kira ada yang tahu atau tidak? Huruf ba memiliki sifat huruf yang sifat ini hanya muncul ketika ba dalam kondisi sukun. Nama sifatnya adalah qalqalah. Ya, kita tulis. Nama sifatnya adalah qalqalah. Kita tulis ya, nama sifatnya adalah qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu artinya apa? Nah, qalqalahnya ini qalqalah yang di tengah-tengah kalimat, alias qalqalah yang kita lafalkan bukan pada saat huruf tersebut berhenti. Nah, ini namanya berarti qalqalahnya bukan hanya sekedar qalqalah, tapi qalqalah apa? Qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Oke, kita bahas. Apa itu qalqalah dan apa itu sugro? Oke. Qalqalah bahasa kitanya adalah memantul atau pantulan, ya. Sugro itu pantulan yang kecil, pantulan yang ringan, pantulan yang lemah, teman-teman sekalian. Oke. Nah, maka jangan sampai kita baca tanpa pantulan. Contoh, idza mabta. Enggak begitu. Idza mabtalahu. Nah, enggak cukup dengan mabtalahu. Enggak. Tapi dipantulkan. Idza mabtalahu. Pantulannya ringan saja. Pantulannya enggak perlu kuat-kuat. Idza mabtalahu mabtalahu. Beres. Ya. Jangan sampai tidak dipantulkan karena dia punya sifat ini yang harus kita tunaikan haknya. Ya, haknya harus kita tunaikan. Idza mabtalahu bukan idza mabtalahu. Jelas? Sampai sini jelas? Selanjutnya, ketika kita melafalkan huruf yang ada sifat qalqalahnya, pastikan kesalahan ini tidak terjadi. Apa kesalahannya? Jangan sampai pantulannya tertahan, tiba-tiba terhentak mati gitu suaranya. Suara pantulannya ini kurang sempurna. Bahkan khawatir bisa menjadi kesalahan yang besar, teman-teman sekalian. Kenapa? Nih, perhatikan, jangan sampai dibaca begini. Perhatikan bak sukunnya ya. Wa amma, maaf, yang ini kita hapus dulu biar nggak pusing. Huruf mimnya kita hapus dulu. Oke, perhatikan. Wa amma idza mabtalahu. Nah, jangan biarkan pantulannya seperti itu. Idza mabtalahu, enggak, tapi biarkan pantulannya memantul dengan ringan. Idza mabta, bukan mabta. Ya. Oke. Kenapa Bang kok nggak boleh pantulannya pantulannya tertahan seperti yang tadi dicontohkan? Karena khawatir teman-teman di sini seolah setelah bak sukunnya khawatir seperti menambah hamzah sukun. Hah? Kenapa tiba-tiba ada hamzah sukun? Oke, perhatikan baik-baik. Hamzah sukun. Kenapa Bang setelah banyak kalau pantulannya tertahan seperti seorang menambahkan hamzah sukun? Khawatir seperti itu. Kenapa? Oke, perhatikan baik-baik teman-teman. Huruf hamzah itu punya salah satu sifat yang disebut dengan syiddah. Syiddah artinya adalah tertahan nafas. tertahan nafas. Nah, sifat syiddah pada huruf hamzah ini ya, dia akan terasa tertahan suara ketika hamzahnya dalam kondisi sukun. Jadi huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu akan syiddah, akan tertahan suaranya. Ya, contohnya begini. Ada kalimat kalau misalnya kita hafal surah Al-Alaq,
Ayat pertamanya kan bukan dibaca iqrabi, ro-nya nggak dibaca iqrabi ataupun iqrabi, tapi dia ada hentakan dulu di huruf ro-nya. Iqra bismi. Kenapa? Karena ro-nya bertemu dengan apa? Bertemu dengan hamzah sukun yang dia punya sifat namanya syiddah. Jadi tertahan suaranya. Ya, contohnya misalnya qad aflahal mu'minun. Kenapa mu'minun? Kenapa mu-nya ada hentakan? Bukan mu'minun tapi mu'minun. Kenapa? Karena bertemu dengan hamzah sukun. Huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu akan seperti seolah terhenti atau terhentak. Kenapa? Karena huruf hamzah memiliki sifat yang namanya adalah syiddah, kuat, tertahan suaranya. Oke? Jelas sampai sini? Nah, ketika kita praktekkan dalam qalqalah, kalau qalqalahnya dilafalkan seperti itu, khawatir muncul sifat syiddah pada huruf hamzah sukun yang tiba-tiba nongol, tertahan, nggak boleh, ya. Jadi nggak dibaca idza mabtalahu, nggak begitu, itu kurang sempurna, tapi dilafalkan dengan natural. Idza mabtalahu. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Masya Allah. Ya. Lanjut teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman. Tanpa saya minta, saya kaget. Yang sudah share ada 200 orang. Berarti teman-teman betul-betul pengen bergerak bersama untuk mensyiarkan cahaya Quran ini di online, di dunia sosial media. Masya Allah. Bahkan ada yang tap-tap layar. Ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan algoritma TikTok, sehingga di boosting live-nya, karena dianggap live-nya aktif, penontonnya hadir. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan kembali. Baik. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, maka di sini pantulkan dia. Idza mabtalahu. Biarkan pantulannya jangan tertahan, ya. Jangan mab. Faham sampai sini? Faham? Karena ini seringkali dipraktekkan dalam surah Al-Ikhlas. Banyak yang salahnya begitu. Surah Al-Ikhlas tuh, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, enggak gitu. Biarkan pantulannya dilafalkan dengan tidak terhenti bunyi pantulannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, jelas? Lanjut. Oke, nah ini silahkan difoto dulu nih. Pokoknya kalau ada yang penting-penting nggak perlu ragu, screenshot layar HP-nya, simpen di galeri HP teman-teman. Ya, lanjut teman-teman sekalian, sahabat-sahabat. Ya, oke, sip. Selanjutnya, ya, kita mendapati huruf berikutnya bentuknya seperti mangkok juga, tapi titiknya di atas ada 2. Ya, ini namanya adalah huruf ta. Apa? Namanya adalah huruf ta, teman-teman sekalian. Oke, saya tulis di bawah ya. Jadi nama aslinya memang ketika dia belum berharokat sudah disebut dengan apa? Sudah disebut dengan ta. Memang, jadi bukan ti, bukan tu, tapi ta. Gitu. Oke. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi, teman-teman sekalian, ketika kita melafalkan huruf ta adalah apa? Saya izin tulis. Jangan sampai lidah kita menjulur keluar mulut. Ya, nah ini kesalahan yang sering kali terjadi teman-teman sekalian. Jangan ya. Jadi ketika melafalkan huruf ta, jangan sampai bibir kita menjulur keluar mulut. Contohnya gimana bang? Tati tubat. Nah kelihatan ujung lidah kita keluar. Tati tubat. Nah ujung lidah kita tidak boleh keluar, karena itu keliru. Kenapa? Karena itu bukan cara melafalkan huruf ta pada kaidahnya. Jujur, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ta-nya masih seperti ini? Ta. Coba sambil ngaca, sambil bercermin. Tati tubat. Nah, siapa yang masih seperti itu? Nah, itu kurang sempurna ya. Terus bang, harus seperti apa huruf ta? Saya udah kebiasaan seperti itu. Oke, ayo kita bahas. Bismillah. Perhatikan ya. Huruf ta. Nah, jadi huruf ta itu lidahnya tidak boleh menjulur keluar mulut.
Lidahnya tidak digigit. Lidahnya bukan seperti orang melet nongol ngelel, bukan. Contohnya seperti tadi, bukan begini. Ta ta ti ti tu tu at it ut, bukan. Ya. Oke. Lantas huruf ta seperti apa Bang dilafalkannya? Huruf ta itu setiap kita ingat-ingat, setiap huruf hijaiyah tanpa terkecuali itu punya makhraj. Bang, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Berarti kalau saya bilang makhraj huruf ta artinya adalah tempat keluar dari huruf ta. Di mana huruf ta ini dilafalkan? Nih, istilahnya dulu ya. Teman-teman nggak perlu dihafalkan istilahnya. Tidak perlu dihafalkan istilahnya, tapi saya sampaikan untuk penambah wawasan. Oke, sip. Huruf ta dilafalkan istilahnya dari mana? Dari torful lisan. Torful lisan itu apa? Ujung lidah. Ujung lidahnya diapain Bang? Ujung lidahnya dilafalkan dengan cara wato wadalu wata min huwamin uliathanaya. Ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Aduh Bang, nampaknya saya tidak bisa membayangkan. Gak usah dibayangkan, lihat saja di sini. Ya, ujung lidah kita area yang berwarna ungu disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Terlihat di sini teman-teman sekalian. Jadi ujung lidah kita itu disentuhkan ke gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Tati tubat ke sini. Ya. Oke, kebayang nggak? Sudah mulai terbayang nggak? Sudah mulai terbayang nggak teman-teman sekalian? Terbayang nggak? Ya. Nih, jadi kalau kita contohkan pelafalannya seperti ini, kurang lebih. Ya, oke. Perhatikan. Ta, ti, tu, at, begitu. Jadi ujung lidahnya nggak keluar, ya. Ta, ti, tu, bukan dibikin rumit. Teman-teman yang nggak mau rumit, teman-teman yang nggak mau melafalkan sesuai dengan kaidah, bukan dibikin rumit. Inilah contoh orang-orang yang tidak mau belajar. Bukan dibikin rumit, ya. Segala sesuatu hal yang sesuai dengan aturan, kalau kita gak mau membiasakan akan rumit. Itu tanda-tanda orang tidak mau belajar. Bukan dibikin rumit. Ayo jujur terhadap diri sendiri. Teman-teman yang gak mau berproses kalau seperti itu. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena ini yang saya dapatkan, dan nikmat ini harus saya sampaikan. Iya, rumit itu adalah jawaban orang-orang yang dia tidak mau belajar. Jujur aja seperti itu. Ya, yuk semangat. Ya, bismillah. Ya, itu. Kalau saya mau bahas lewat bisa. Teman-teman lafalkan huruf ta ya. Ta, udah beres, udah gitu aja. Bisa. Tapi tidak seperti itu sobat. Yuk lanjut teman-teman sekalian ya. Sip. Sholat tahajud saja kalau kita nggak punya tekad yang kuat rumit. Udah aja sholat fardu. Ya. Lanjut teman-teman sekalian. Ya, langsung hilang orangnya. Sip, yang begitu mah harus dibegituin teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, huruf ta jadi sentuhkan ujung lidah kita ke pangkal gigi seri atas kita. Ta, ti, tu, at. Oke. Beres? Jelas? Nah, oke. Nah, jadi huruf ta jangan sampai ngelel ya. Nih, yang tadi bilang rumit ya. Nih, ya biarin kita berrumit-rumit ria, tapi dapat pahala luar biasa di hadapan Allah. Perhatikan, jangan sampai ta, perhatikan, jangan sampai ta, ti, tu, at, enggak, tapi ta, ti, tu, at. Oke, siap? Lanjut ya, bismillah. Selanjutnya teman-teman sekalian, jadi jangan sampai lidah kita menjulur. Ya, sip. Selanjutnya, salah satu sifat dari huruf ta ya dibikin ribet lagi. Siap, kita akan berumit-rumit ria. Masya Allah ya. Sip, bismillah. Jadi ketahuan teman-teman mana yang mau belajar, mana yang dia mau instan ya. Pengennya yang gampang-gampang aja. Insya Allah Al-Quran itu mudah. Al-Quran itu pasti mudah untuk kita pelajari. Asal apa? Asal kita punya tekad yang kuat dan berserah diri sama Allah. Udah. Oke? Sip. Nah, salah satu sifat dari huruf ta yang akan kita highlight adalah nama sifatnya hams. Apa itu hams, teman-teman sekalian? Hams itu secara basic artinya adalah mengalir nafas. Oke, siap? Teman-teman,
Mau dibahas singkat, mau dibahas pelan-pelan seperti ini, mau dibahas lewat atau dibahas seperti biasa tadi? Ayo. Oke. Salah satu sifat dari huruf ta yang akan kita highlight adalah hams. Hams ini artinya adalah secara basic mengalir nafas. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lagi belajar huruf hijaiyah dengan satu persatu, terus mendapati ada sifat yang namanya adalah hams dari huruf tersebut, berarti dia akan secara basic mengalirkan nafas, menghembuskan udara atau angin dari mulutnya. Oke, itu yang pertama, ya. Itu yang pasti harus teman-teman perhatikan. Oke, nah tapi ada pengkhususan untuk dua huruf, yaitu huruf ta dan huruf kaf. Mereka punya sifat hams, tapi kadarnya mohon maaf dia bukan mengalir. Hah, Bang? Tapi dia hams kan huruf ta dan kaf? Iya, huruf ta dan huruf kaf itu dia punya sifat hams. Tapi kadarnya ya itu bukan mengalir nafas. Hah? Terus apa dong, Bang? Bismillah, yuk kita bahas. Perhatikan ya toh, perhatikan huruf ta. Huruf ta dia punya sifat hams. Nah, hams di sini ternyata kadarnya bukan mengalir nafas ya, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Tuh, hanya percikan nafas saja. Ya, nih kalau kita lafalkan tuh cuman begini teman-teman. Perhatikan. Ta, ti, tu, at, it, ut, ta, ti, tu. Kedengeran gak ada percikan nafasnya? Ta, ti, tu, at, it, ut. Nah, itu jadi cuma percikan nafas doang. Atau huruf K, huruf kaf. Ka, ki, ku, ak. Jadi bukan ka. Ataupun huruf ta bukan sa. Bukan mengalir nafas. Kok berbeda sih, Bang, dengan huruf-huruf yang lain yang punya sifat hams? Kan huruf-huruf yang lain yang punya sifat hams itu dia mengalir nafasnya, Bang. Contohnya ini, Bang. Contohnya huruf fa. Huruf fa dia punya sifat hams, Bang. Tapi dia mengalir, Bang. Fa. Tuh. Fa. Fi. Fu, baf, fa, fi, fu, baf tuh dia mengalir, Bang. Atau misalnya, Bang, satu lagi, Bang. Misalnya huruf sin. Tuh, huruf sin juga punya sifat nafas, Bang, hams. Tapi kenapa ya kok kadarnya dia mengalir nafas? Sa, si, su. Kenapa dia mengalir nafas, Bang? Oke, kita bahas ya. Pelan-pelan ya. Mau kita bahas? Yuk kita bahas. Perhatikan ya. Oke, nah jadi kita mulai dari yang basicnya dulu. Jadi secara basic, huruf-huruf yang dia punya sifat hams itu artinya adalah mengalir si nafasnya, karakternya, kadarnya. Nah, kenapa bisa, Bang, dia mengalir nafas? Huruf-huruf yang kadar nafasnya ketika sifat hams itu mengalir karena dia juga disandingkan dengan sifat yang lain apa? Nama sifatnya adalah rokhwah. Bang, rokhwah itu apa? Rokhwah itu artinya adalah mengalir suara. Oh, berarti kalau dia mengalir nafas, pasti dia bersandingan dengan mengalir suara. Oh iya, pasti. Kita buktikan. Yuk, kita buktikan. Perhatikan. Kita contohkan misalnya pada huruf sin. Huruf sin kita alirkan nafasnya. Di saat yang sama telinga kita mendeteksi ada suara yang ikut mengalir. Sa, si. Tuh, mengalir ya. Su, mengalir. As. Tuh, ketika nafasnya mengalir, suaranya pun ikut-ngikut mengalir. Ya. Oke. Atau misalnya contoh satu lagi. Misalnya huruf fa tadi ya, nih, huruf fa nih. Tuh, huruf fa kenapa dia sifatnya hamsnya mengalir? Nih, karena dia disandingkan dengan sifat yang namanya rokhwah juga. Sama. Pasti teman-teman mengalir nafas. Kalau nafasnya ngalir, pasti mengalir suara. Kita praktekkan. Hembuskan nafas huruf fa. Di saat yang sama suaranya mengalir. Fa, to, fi, to, fu, to, af, to, ngalir semua. Berbeda halnya dengan dua huruf tadi, huruf ta dan huruf kaf. Ya, itu mereka punya sifat hams. Ya, nih, huruf ta punya sifat hams, tapi kenapa percikan nafas? Kita lihat dari segi suaranya dia tidak mengalir, tertahan suaranya. Nama sifatnya syiddah. Ya, ta, ti, itu. Makanya dia cuman nafasnya tuh nggak jalan terus, cuman gitu doang.
Karena apa? Karena suaranya tertahan, sifatnya syiddah. Tuh, nggak begitu kan? Berbeda sama huruf sin. Kalau kita nggak hentikan, dia ngalir terus. Ngalir. Kalau huruf ta kan nggak dibaca at, nggak gitu ya? Tapi at. Oh iya, udah berhenti. Ada sifat syiddah di sana. Sehingga nafasnya cuman percikan nafas saja. Faham? Lanjut teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi dia percikan nafas. Ketika kita praktekkan dalam ayat yang sedang kita lafalkan, mana tadi, maka cukup dia jangan sampai mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan nafas saja. Oke, paham sampai sini? Tinggal kita praktekkan. Ayo, coba ya. Fokus terhadap huruf ta. Dari sini ya. Wa amma idza mabtalahu. Nah, percikan ya. Ta, ti, tu, at, it, ut, at, it, ut. Bukan ats, its, uts, nggak ada s-nya ya, nggak ada bunyi desisnya ya, nggak ada. Ya, cuman percikan nafas, bukan desis, bukan. At, it, ut, bukan ats, its, uts, ets, tidak boleh. Ya, gitu. Oke, lanjut. Sebelumnya, ya, saya ucapkan ya, terima kasih banyak yang sudah ikut dakwah syiar Quran bareng-bareng. Hah, siapa yang ikut dakwah syiar Quran bareng-bareng di sini? Lihat di pojok kanan bawah, ada yang sudah share. Barakallahu fikum. Semoga menjadi pahala jariah. Ada yang sudah support lagi, siapa nih? Yang lagi tap-tap layar, yang ada lope-lope di sini, muncul lope-lope di sini. Ya, like-nya di sini, ini ada yang tap-tap layar. Ini memboosting konten-konten bisa naik karena algoritma TikTok akan menganggap, oh, live ini aktif, kenapa? Karena penontonnya aktif, tidak pasif. Barakallahu fikum. Lanjut, ya. Oke, seperti itu teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali. Wa amma idza mabtala. Nah, silakan difoto dulu nih. Sudah beres? Sudah kita bahas. Difoto dulu yang ini sebelum kita lanjutkan kepada yang lain. Ya. Sudah? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjutkan lagi. Sip, kita hapus. Masih dari huruf ta. Karena janji saya akan dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Berarti sekarang kita bahas harokatnya. Huruf hijaiyah yang dia kita dapati di atasnya ada baris atas seperti ini. Ini namanya adalah harokat fathah. Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka huruf ta-nya tetap kita baca menjadi ta. Tidak ti, tidak tu, tetap ta. Oke, nah selanjutnya kalau ada huruf berharokat fathah dan dibacanya tetap keluar dengan vokal A, maka huruf tersebut yang berharokat fathah tadi karakter pelafalannya tipis. Oh bang, kalau huruf tebal kalau huruf tebal bang nih, kalau hurufnya tebal emang ketika fathah bunyi vokalnya bukan bunyi vokal A, bukan, ya. Tapi kalau huruf tebal kita akan dengar condong pada vokal O. Oke, condong pada vokal O. Ya, jelas? Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya huruf shad, apalagi huruf dod, huruf shad, huruf to, huruf dho, gitu ya, dan yang lainnya. Ini ketika fathah semuanya vokal O kan? Nggak dibaca dengan vokal A kan terdengarnya. Contoh. So, terdengarnya vokal A, vokal O. So, do, to, dho, ho, o. Ya, terdengarnya vokal A atau vokal O? Vokal O. Kenapa? Karena mereka adalah huruf yang tebal. Mereka adalah huruf yang mufakhamah. Mereka adalah huruf yang tafkhim, tebal. Oke, sip. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Bismillah. Oke, nah jadi di sini huruf ta vokalnya A nih kalau huruf ta. Berarti huruf ta huruf yang tipis atau huruf yang tebal teman-teman sekalian? Berarti huruf ta termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya. Huruf yang tipis teman-teman sekalian. Oke, sekarang bang kalau kita sudah tahu nih huruf ta itu hurufnya di sini harokatnya fathah dan kadar pelafalannya tipis. Terus kenapa? Emang kenapa gitu ya? Oke, kita jadi tahu bagaimana kita harus menyempurnakan pelafalannya.
Kalau kita mendapati ada fathah yang karakternya tipis karena dia bervokalkan A, ya teman-teman sekalian, maka pelafalannya dilafalkan dengan cara BMSS. Oke. BMSS itu apa, Bang? BMSS. BM itu artinya adalah buka mulut. Ya, SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Biar apa buka mulut sambil senyum ini? Biar fathahnya dapat, teman-teman sekalian. Ya, sempurnanya harokat fathah itu dengan buka mulut dengan BM. Sempurna agar kadar pelafalan tipisnya terjaga, teman-teman sekalian, itu dia dilafalkan, kita analogikan sambil senyum. Boleh kita bahas lagi? Boleh kita bahas secara berulang-ulang kali? Semoga teman-teman tidak bosan mendengarkan penjelasan saya yang terus diulang-ulang. Ya, oke, perhatikan baik-baik. Sempurnanya harokat fathah, baik ketika dia bervokalkan A, baik ketika dia bervokalkan O, baik ketika dia dalam keadaan yang tipis, baik ketika dia dalam keadaan yang tebal, semuanya ketika berharokat fathah, wal maftuhu bil fathi, cukup dengan bil fathi, cukup dengan membuka mulut beres, tidak ada yang mingkem vokal A-nya, tidak ada yang monyong vokal O-nya. Oke, coba ya, perhatikan ya, jangan sampai teman-teman melafalkan vokal A dan vokal O begini. A'udzu billah. Perhatikan vokal A dan vokal O-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak begitu. Tapi insya Allah yang lebih tepat ya dibanding yang tadi adalah seperti ini. Perhatikan vokal A dan vokal O-nya tidak ada yang mingkem, tidak ada yang monyong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nampak sampingnya, perhatikan. Perhatikan vokal A dan vokal O-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada vokal A dan vokal O yang monyong? Apakah ada vokal A dan vokal O yang mingkem? Tidak ada, semuanya buka mulut. Oke bang, buka mulut. Tapi apa bedanya dong kalau misalnya huruf tipis buka mulut ketika fathah, huruf tebal buka mulut ketika fathah? Bedanya sedikit. Kalau huruf tipis, kan huruf tipis itu dia punya sifat yang lebih rileks dibanding huruf tebal. Dia pangkal lidahnya santai, pangkal lidahnya rileks, aula mulutnya lebih terbuka. Maka kita analogikan huruf tipis ketika fathah vokal A itu sambil seolah tersenyum. Contoh perhatikan ya. Perhatikan. A, ba, ta, sa, tuh. Dia agak ada senyum kan? Oh berarti wajib senyumnya bang. Oh patokannya bukan senyum sebenarnya. Senyum itu hanya analogi dari kita untuk membuat teman-teman pelafalan tipisnya lebih rileks, lebih terbuka. Coba lagi ya. A, ba, ta, sa, kelihatan nggak ada senyum-senyumnya? Jadi nggak bukan a, ba, ta, bukan hanya asal buka mulut. A, ba, ta, sa, bukan. Kalau huruf tebal yang bervokalkan terdengar seperti O, dia buka mulut saja tanpa disertai senyum, karena huruf tebal itu kelihatannya lebih berat, lebih kelihatan seperti kaku. Contoh huruf tebal. Perhatikan, dia buka mulut saja, nggak pakai senyum. So, to, lo, ho, do, ya nggak, jadi bukan so, do, to, nggak sambil senyum dia, ya, nggak sambil senyum. Oke, sip, ya, jelas sampai sini nggak? Antara fathah yang dia kadarnya tipis dan fathah yang dia kadarnya tebal. Udah mau masuk kerja nih, tapi penasaran bahasan lanjutnya. Tenang bang, yang kerja gak perlu khawatir. Teman-teman ikuti live kita secara rutin, kita bahasnya berulang kok. Karena kan kita bahas, jadi konsepnya bedah tajwid. Jadi ayat yang kita baca itu yang kita pelajari. Gak perlu khawatir, ya. Oke, yang siap-siap sedang kerja, ya Allah, semoga urusan kerjaannya Allah lancarkan. Rezekinya menjadi rezeki yang berkah, menjadi nafkah terbaik buat keluarganya.
Dan tentunya ya Allah semoga disertai dengan kemuliaan Quran, karena sudah meluangkan waktu sebelum beraktivitas terhadap aktivitas keduniaannya itu diluangkan untuk Al-Quran. Allahu Akbar, Masya Allah. Lanjut teman-teman sekalian ya. Bismillah, Allahu Akbar. Lanjut, semangat. Lanjut teman-teman sekalian ya. Wa amma idza mabtalahu. Ya, insyaallah. Lanjut teman-teman sekalian. Oke. Teman-teman masih semangat? Oke, kita lanjut lagi boleh? Sip, bismillah. Nih, sekarang ini huruf apa teman-teman sekalian? Nih, ini nama aslinya ketika dia tidak berharokat, nama aslinya huruf apa sih ini? Ini namanya adalah huruf lam. Ketika tidak berharokat, jangan sebut dia huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah lam. Bagaimana cara melafalkan atau mengucapkan huruf lam? Sebelum kita lanjut, boleh saya minum dulu sebentar? Terasa nggak kita sudah belajar 50 menit? Kerasa cepat atau kerasa lama? Saya izin minum dulu 5 detik saja. Ya, isi bensin dulu. Boleh ya? Oke, sambil saya minum, silakan teman-teman boleh aktif dengan cara tap-tap layar, boleh silahkan. Mau nge-share live ini mangga silahkan. Toh teman-teman akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang teman-teman ikhtiarkan. Barakallahu fikum. Saya izin minum dulu sebentar ya. Bismillah. Alhamdulillah, kita masih bisa belajar dengan nikmat ya, sambil minum, ada AC-nya ya, tidak mendengar sesuatu yang mencekam. Coba sahabat-sahabat kita, saudara kita di sana, masih ada yang menghafal Quran di bawah reruntuhan teman-teman. Ya, doakan sahabat-sahabat kita di sana ya. Oke, doakan ya. Kita masih enak belajarnya. Bersyukur sama Allah. Ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Ya, bismillah. Sip, bismillah ya, bismillah. Bajunya bagus Ustaz, insyaallah. Ya, terima kasih. Lanjut. Nah, ini namanya adalah huruf lam. Kita fokus lagi, fokus ya. Ini namanya adalah huruf lam, teman-teman sekalian. Nah, huruf lam ini, teman-teman, ketika kita lafalkan, perhatikan dengan fokus. Huruf lam ini ketika dilafalkan, saya pengen nanya teman-teman. Huruf lam ini ketika dilafalkan, apakah pelafalannya sama persis sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Nah, itu pertanyaannya. Apakah huruf lam ini dilafalkan sama persis sebagaimana kita melafalkan L alfabet? Ternyata jawabannya belum tentu. Hah, Bang? Bukankah kalau kita baca Al-Quran yang ada fitur transliterasi Latinnya, lam hijaiyah itu diwakilkan dengan huruf L alfabet? Betul. Ya, betul. Tapi secara hakikat pelafalan tidak semua huruf alfabet bisa mewakilkan bagaimana pelafalan huruf hijaiyah. Maka penting sekali teman-teman ketika yang punya Al-Quran transliterasi Latin, bagus kalau dibaca membuat teman-teman semakin pengen belajar huruf hijaiyahnya. Tidak bagus kalau teman-teman hanya melihat Latinnya saja. Bang, kan saya belum bisa kalau baca huruf hijaiyah, baca huruf hijaiyahnya saya takut salah, takut dosa. Kalau dalam rangka belajar, salah itu bukan dosa tapi double pahalanya. Maka sayang kalau kita belajar baca Al-Quran, Bang masih salah terus, udah belajar. Nggak apa-apa, nggak dosa kalau berhenti. Dan teman-teman bodoh amat terhadap pelafalan bacaan teman-teman, baru bisa berdosa. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu malam yujawidul Qur'ana athimu. Ya, saya memantik semangat ini buat saya juga teman-teman. Biar kita Biar kita terus berprogres. Kalau banyak yang protes, jangan dibawa stres. Jalani saja sampai beres, biar sukses. Masya Allah ya. Lanjut teman-teman sekalian ya. Oke, lanjutkan. Wa amma idza mabtalahu. Allahu Akbar. Lanjut, perhatikan. Jadi huruf lam itu bagaimana? Apa bedanya dengan huruf L alfabet? Ayo kita bahas. Teman-teman,
konsentrasi. Jika teman-teman, perhatikan, jika teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, perhatikan, al, perhatikan ya, perhatikan ya, perhatikan, Allah, 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 perhatikan nih, Allah, yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja, ya. Kalau L-nya begini, L alfabetnya begini, al, yang nempel cuman ujung akhir lidah saja tuh. Lalu L ini, L yang begini, lam teman-teman, lam hijaiyahnya diserupakan dengan L yang begini, al. Maka lam nggak boleh begini, salah. Al, lam bukan begitu. Ya, lamnya tidak dilafalkan seperti itu. Lam tidak cukup dilafalkan seperti kalau L teman-teman begini. Sekali lagi ini keliru. Al-ladzi, al-ladzi, tidak, salah, keliru. Kenapa? Karena huruf lam memiliki makhraj. Seluruh huruf hijaiyah itu memiliki namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf. Baik bang, lalu huruf lam dilafalkan seperti apa? Lam dilafalkan dengan cara walamu adenaha, adenaha limuntahaha. Gimana tuh bang? Ayo perhatikan. Huruf lam itu dilafalkan dengan cara walamu adenaha limuntahaha. Iya bang, gimana itu? Tuh gak paham. Baik, bismillah, perhatikan. Jadi huruf lam itu kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, huruf lam itu tak cukup dilafalkan dari ujung lidah saja, ujung akhir lidahnya doang, tidak. Tapi huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah, tapi bukan seluruh samping lidah. Samping lidah bagian depan dan samping lidah bagian yang kiri, ya, samping lidah depan kanan, samping lidah depan kiri, keduanya ini menyusur sampai limuntahaha, sampai ke ujung lidah, diarahkan ke langit-langit belakang gigi-gigi atas kita. Maka ketika kita lafalkan, pelafalannya seperti ini, bukan Allah tapi Allah. Alladzina kafaru alhamdulillahi, bukan alhamdu. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Takbir. Yang ngerasa ada manfaat teman-teman sekalian, takbir, karena semua yang bermanfaat yang baik-baik dari Allah. Takbir, takbir, takbir. Ya. Oke. Allahu Akbar, insyaallah. Lanjut teman-teman sekalian ya. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Bismillah. Oke, ya. Nah, jadi ketika kita lafalkan, lam itu bukan idza mabtala, bukan la tapi la, bukan l, bukan mabtala la tapi la. Ya. Nah, semoga sampai sini teman-teman bisa difahami, pelan-pelan bisa diikuti ya. Kita nggak lagi lari maraton, kita akan bahas perlahan-lahan. Saya dampingi teman-teman perlahan-lahan, saya bersamai teman-teman sedikit-sedikit. Kalau belum paham nggak perlu khawatir, ikuti terus secara rutin. Nggak apa-apa, nggak harus langsung paham. Nggak apa-apa, nggak harus langsung bisa. Nggak apa-apa, nggak harus langsung fasih. Sama-sama kita belajar ya. Lanjut. Oke, bismillah. Nah, wa amma idza mabtala, gitu. Oke. Lanjut teman-teman. Lamnya sudah ya, tapi teman-teman lihat-lihat di atasnya. Ada fathah tegak nih. Ada fathah tegak nih. Nah, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada fathah, berarti kalau fathah itu kan begini ya. Fathah itu begini. Fathah itu kan ini ya. Fathah basic tuh yang ini ya. Berbaring fathahnya. Maka ini fathah dibaca dengan basicnya vokal A, tapi satu harokat ya. Yang ini satu harokat. Tapi kalau fathahnya teman-teman sekalian dia tiba-tiba berdiri bangun, maka dia tetap dibaca dibaca vokal A tapi dua harokat. Jadinya dua harokat. Nah, itu bahasan basicnya. Tapi kalau kita pengen tahu hukum tajwidnya, pengen tahu nggak hukum tajwidnya apa? Pengen tahu nggak ini apa hukum tajwidnya? Ini namanya adalah hukum tajwid mad tabi'i. Saya izin tulis ya. Bismillah. Ini nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Bang, kalau saya sering sebutnya bukan mad tabi'i, saya sering sebutnya mad asli. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Atau mad asli gitu. Boleh? Boleh. Insyaallah. Boleh. Boleh. Ya. Gitu. Tapi teman-teman sekalian, yang saya ingin sampaikan, kalau mad tabi'i itu pasti mad asli. Sekali lagi, kalau mad tabi'i
itu pasti mad asli. Tapi mad asli bukan hanya mad tabi'i. Nah, bisa dipahami? Mad tabi'i itu pasti mad asli. Tapi kalau mad asli itu belum tentu mad tabi'i. Tabi'i itu apa? Ada yang tahu nggak tabi'i itu apa? Tabi'i itu artinya adalah sesuai dengan tabiat, sesuai dengan tabiat kita, sesuai dengan pelafalan natural kita. Kalau kita ngobrol, itu kan nggak dibaca gini. Kalau kita ngobrol nggak gitu, nggak cepet-cepet, tapi ya pasti itu. Jadi ada pelafalan natural kita itu kadarnya sekadar 2 harokat tadi, sesuai dengan tabiat kita. Ketika ngobrol biasa tuh gimana sih? Nah, tabi'i tabiat itu 2 harokat biasanya kita melafalkan pelafalan natural kita. Makanya disebut dengan tabi'i, sesuai dengan tabiat kita. Faham? Jelas? Lanjut lagi. Jadi kalau teman-teman jawab mad tabi'i, ini jawaban yang lebih spesifik. Kalau teman-teman jawab mad asli, ini jawaban umum. Hah? Kenapa jawaban umum? Karena tidak semua mad asli itu mad tabi'i. Mad asli itu banyak. Jadi ibarat rumah. Ibarat rumah ada namanya rumah si mad asli. Mad asli itu punya berbagai macam ruangan. Ada ruangan mad tabi'i, ada kamarnya si mad tabi'i, ada kamarnya si mad badal, ada kamarnya si mad silah qasirah, ada kamarnya si mad iwad. Jadi bukan hanya mad tabi'i. Ya. Jelas? Allahu akbar, Masya Allah ya. Oke, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali. Maka di sini lamnya kita baca 2 harokat mad tabi'i. Nah, fathah tegak ini sebenarnya adalah bentuk lain dari apa? Bentuk lain dari fathah berjumpa dengan alif. Fathah yang begini ya. Nah, fathah yang begini kan ini juga mad tabi'i, fathah berjumpa dengan alif. Nah, bentuk lain dari fathah bertemu dengan alif adalah ini, fathah tegak. Gitu. Cara bacanya dan hukum tajwidnya sama. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Allahu akbar, Masya Allah teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Bismillah, ya Allah mudahkan kami ya Allah dalam belajar ya Allah. Oke, lanjut. Nah, berarti ini mad tabi'i. Teman-teman, ini saya izin hapus dulu yang mad aslinya ya. Nah, perhatikan. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan seringkali kita lafalkan dan kita temui adalah hukum tajwid mad tabi'i. Sekali lagi, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan seringkali kita temui dan kita lafalkan adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka pastikan ketika kita mendapati hukum tajwid mad tabi'i, 2 harokatnya jangan kebablasan, jangan kecepatan. Konsisten 2 harokat, jangan kecepatan, jangan kelamaan. Ini masih banyak nih yang di sini belum konsisten. Kadang-kadang 2 harokatnya malah kepanjangan, kadang-kadang 2 harokatnya malah kecepatan. Ya, maka gimana sih caranya biar kita 2 harokatnya bisa pas? Ya, buat teman-teman yang belum konsisten, cara melafalkan mad tabi'i agar 2 harokatnya konsisten, 2 harokat diayun. Diayun. Oh, harus diayun bang, wajib? Oh enggak, diayun itu hanya tips dan trik dari kita agar teman-teman lebih konsisten 2 harokatnya. Kalau belum ngeh 2 harokat itu sepanjang apa. Oke, sip ya. Diayunnya berapa kali ayun bang? Karena dia 2 harokat berarti 2 kali 2 kali ayun. Gimana itu bang? Ayo kita pelajari. Bismillah. Perhatikan, 2 kali ayun itu seperti ini. Lihat pulpen ajaib saya. Lihat pulpen ajaib saya. Ya, perhatikan. Ya, mabtalahu ngayun dia. Lahu. Gitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba ya nih. Ini mad tabi'i ini. Kalau yang ini bukan mad tabi'i karena bertemu dengan sukun, sudah kita bahas tadi. Jadi perhatikan, setiap ada mad tabi'i dia dibaca ngayun. Wa amma idza mabtalahu. Bisa? Nanti tinggal dipraktekkan. Kalau udah itu udah bisa, gak apa-apa ngayun dulu aja. Kalau sudah terbiasa, teman-teman udah mulai ngeh nih tanpa diayunkan dengan nada, 2 harokatnya teman-teman udah ngeh, nggak diayunkan pun tak masalah, asalkan harga mati 2 harokat ketika mad tabi'i diupayakan tetap terjaga. Contoh misalnya teman-teman sekalian pada kalimat ta'awudz. Selalu kita coba contohkan pada kalimat ta'awudz ya. Coba ya teman-teman sekalian ya. Oke, perhatikan.
Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Yuk kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, kita lanjutkan kembali. Ya, oke. Bismillah. Sip, saya izin hapus dulu. Ya, sudah ya, jelas ya. Oke, kita hapus. Lanjutkan lagi, teman-teman sekalian. Perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Ini namanya kalau kita sebut dalam kaidah tajwidnya itu dalam bahasa kita tuh hak besar. Ada yang menyebutkan hak besar juga. Ini namanya hak besar. Oke. Nah, banyak yang menganggap hak besar ini dilafalkan dari dada. Hak besar itu karena dia besar, dilafalkannya dari dada. Apakah itu tepat? Itu kurang sempurna. Hah? Bang, setahu saya hak besar itu ketika dilafalkan tuh dari sini, Bang. Ha, ha, hi, hu, ha. Nah, gitu. Ternyata bukan. Oh, ternyata huruf H besar itu dilafalkan dari mana? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Baik, kita bahas. Perhatikan baik-baik. Di mana hak besar ini dilafalkan teman-teman sekalian? Kita kenalan sama hak besar. Perhatikan. Kita ingatkan, seluruh huruf hijaiyah itu memiliki makhraj. Apa itu makhraj? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Kalau saya bilang makhraj huruf H besar, berarti itu artinya adalah tempat keluar dari huruf H besar. Di mana itu? Kita geser, teman-teman. Tuh, bukan dari dada. Hah? Terus dari mana, Bang? Tenang. Teman-teman, kalau saya menyebutkan ada istilah-istilah tajwid, ya, teman-teman nggak perlu puyeng harus menghafalkan, enggak. Fahami konsep. Terus kenapa dijelasin istilah tajwidnya? Sebagai bentuk tambahan wawasan. Oke? Sip. Lanjut. Nah, huruf H besar dilafalkan makhrajnya, tempat keluarnya dari aqsal halqi istilahnya. Apa itu aqsal halqi? Aqsal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling bawah atau sering kita sebut dengan pangkal tenggorokan. Oke? Yang mana, Bang? Nih, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Aduh, sebentar. Ya, nih. Ya, kita lihat ilustrasi gambarnya. Nih. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan insya Allah. Nih, hak besar itu lihat, dia dilafalkan dari area yang berwarna ungu ini. Hak besar itu dilafalkan dari sini. Nah, ini yang disebut dengan tenggorokan paling bawah atau tenggorokan paling dalam atau pangkal tenggorokan, aqsal halqi. Ya, jadi hak besar itu dilafalkan dari sini. Aduh, maaf. Ya, oke. Lalu dia punya sifat namanya mengalir nafas. Apa itu mengalir nafas? Ada hembusan angin keluar nafas dari pelafalannya. Oke, sip. Nah, keluar nafasnya itu berasal dari pangkal tenggorokan. Sekarang saya izin contohkan biar gak ngawang-ngawang. Oke, perhatikan. Bismillah. Jadi hak besar itu dilafalkan bukan dari dada. Ha, hi, hu, tidak, tapi dari sini. Saya izin zoom ya. Nih. Dari sini, dari pangkal tenggorokan sini. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Nah, di sini. Oke, di sini ya. Di sini nih. Ha, hi, hu, bah. Nah. Ya. Oke, Bang, tapi kadang-kadang saya itu pengen nanya, Bang. Saya itu masih bingung misalnya. Perbedaan antara hak besar dengan hak kecil. Ada yang bingung? Boleh komen di kolom komentar siapa yang bingung. Bang, saya pengen nanya, Bang. Hak besar itu sebenarnya bedanya sama hak kecil apa? Ayo, ada? Kita bahas boleh? Yuk, kita bahas. Perhatikan. Banyak orang masih bingung antara ha dengan ha. Antara hi dengan hi. Antara hu dengan hu. Apa bedanya? Perhatikan. Yang tadi kita bahas itu namanya adalah hak besar. Hak besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan, dari tenggorokan paling bawah, dan dia punya karakter nafas yang mengalir tapi karakternya biasa. Ha, hi, hu, bah. Tuh. Karakternya biasa ya. Ha, hi, hu, bah. Gitu. Jelas?
Nah, kalau hak kecil, hak kecil itu dilafalkan dari sini, naik sedikit ke bagian atasnya. Ke bagian namanya wastul halqi. Wastul halqi itu dimaksud adalah tengah tenggorokan. Nah, karena hak kecil dilafalkan dari sini, hak kecil juga punya sifat nafas. Ya, tapi karakternya berbisik. Nah, begitu. Nah, yang ini bunyinya hak besar, ha hi hu bah. Yang ini hak kecil, ha hi hu bah. Seru nggak belajar ngaji? Gitu ya, kita bedakan. Sekarang saya contohkan. Yang ini hak besar, yang ini hak kecil. Siap? Saya izin zoom. Ha 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 hi ha hi hi hu hi ha ha. Jadi kalau hak kecil dia karakteristik nafasnya berbisik. Teman-teman sini deh. Sini teman-teman sekalian. Sini. Nah, itu hak kecil. Kalau hak besar, ha biasa aja. Ha hi hu bah. Allahu Akbar. Seru belajar ngaji? Masya Allah. Teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi yang sudah support live ini dengan cara share di pojok kanan bawah tanpa saya minta loh. Makasih banyak. Semoga jadi pahala jariah spesial buat teman-teman. Bahkan ada yang bantu tap-tap layar. Ini ada yang tap-tap layar sampai berapa ratus ribu tuh. Ini membantu loh untuk konten-konten tuh. Emang membantu apa bang? Semakin banyak yang aktif di kolom komentar, chat, dan share, dianggap live-nya aktif oleh sistem algoritma TikTok, di boosting dia, disebarluaskan karena TikTok suka. Gitu. Ih, live ini mah aktif. Kan TikTok pengen banyak orang nonton TikTok, ya nggak? Makanya yang aktif live-nya itu yang di boosting. Biar makin banyak nonton TikTok sebenarnya itu. Ya, Masya Allah. Sudah saya share tanpa izin, keren. Gak usah izin, kalau buat kebaikan mas share aja. Ya, Masya Allah. Oke, sip teman-teman sekalian. Kita lanjutkan lagi. Sedikit lagi boleh? Siap? Kita lanjutkan lagi boleh teman-teman sekalian? Kita lanjutkan lagi ya. Sedikit lagi ya. Siap ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, itu hak besar dan hak kecil. Kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, hak besarnya di sini kita lihat teman-teman sekalian, ya. Hak besarnya di sini di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini. Nah, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah harokat dhammah. Saya izin tulis ya. Namanya adalah kegedean, maaf tintanya. Namanya adalah harokat dhammah. Perhatikan baik-baik. Huruf hijaiyah apapun ketika di atasnya ada harokat dhammah, maka basicnya dia dibaca dengan vokal U, teman-teman sekalian. Dibaca dengan vokal U. Maka hak besarnya nggak dibaca H, nggak dibaca Hi, tapi dibaca Hu. Nah, apakah harokat dhammah itu vokal U-nya asal keluar? Atau ada aturannya? Kalau kita ingin sempurnakan pelafalan kita, itu ada aturannya. Ya, oke, perhatikan baik-baik. Setiap huruf hijaiyah yang berharokat dhammah, vokal U itu harus dilafalkan dengan cara MM. Tuh, teman-teman udah banyak yang komen di kolom komentar, keren banget, Masya Allah. Harus dilafalkan MM. Apa itu MM? Maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, maju mulutnya, mancung mulutnya. Kalau mancung mah hidung atau ya. Muncung mulutnya, mencucu mulutnya, monyong mulutnya. Ya, wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Huruf berharokat dhamma itu tidak pernah akan sempurna illa, kecuali bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan betul-betul memuncungkan, memonyongkan, memanyunkan, memajukan kedua bibir kita ke arah depan dengan sempurna, dengan maksimal, dengan tepat. Ya, contoh, perhatikan dalam ayat ini, ya, perhatikan, ya. Perhatikan, saya izin zoom out dulu. Idza mabtalahu, pastikan ketika hu monyong. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Pastikan maju mulutnya.
Nanti tinggal kita praktekkan pada pelafalan yang lain. Contohnya ta'awudz lagi. Perhatikan. A'udzu billahi. Jadi nggak cukup begini. A'udzu billahi. Nggak cukup. A'udzu. Mana muncungnya? Mana dhammahnya? Mana monyongnya? A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pastikan muncung mulutnya. Teman-teman sekalian. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pastikan muncung mulutnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seru? Seru teman-teman? Izin Allah. Ada manfaat? Cinta Allah. Ada yang kurang-kurang, yang jelek-jelek? Saya Givari Putra. Ya, mohon maaf. Lanjut. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, maka pastikan monyong mulutnya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Satu lagi boleh, terakhir deh. Ini tadinya mau terakhir, tapi teman-teman karena teman-teman semangat, pada aktif, jadinya saya semangat lagi. Satu lagi deh, bonus. Satu lagi. Oke, teman-teman sekalian, perhatikan. Teman-teman ada yang senang belajar per huruf seperti ini nggak sih? Senang nggak? Senang nggak belajar per huruf seperti ini? Senang nggak belajar per huruf seperti ini? Pelan-pelan, hurufnya dibahas, harokatnya dibahas, hukum tajwid dibahas, cara prakteknya dibahas, ya, bedah tajwidnya kita tampilkan. Nah, nanti kalau teman-teman nunggu sampai akhir, ini kita masih belum, kita masih belajar. Tapi kalau nunggu sampai akhir, siap-siap. Nanti teman-teman bisa punya Al-Quran seperti ini. Hurufnya ada, pembahasannya. Pembahasan hurufnya seperti apa? Ada gambar makhrajnya per huruf, ada sifat-sifatnya per huruf, ya. Terus ada pelafalan harokatnya, ya. Terus ada hukum tajwidnya. Tuh, ya, ada praktek-praktek per hurufnya. Waduh, ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Tapi nanti di akhir. Kenapa nggak sekarang? Di akhir, karena sekarang masih belajar. Ada yang mau? Semuanya dalam satu Quran. Mau? Belajar dulu ya. Kenapa nggak sekarang bang? Istirahat dulu? Nggak, belajar ya belajar dulu. Titik. Ya, oke. Baru ke hal-hal lainnya di luar pembelajaran. Oke, fokus. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf fa. Ini namanya adalah huruf fa. Nama aslinya memang sudah kita sebut dengan huruf fa, teman-teman sekalian. Ya, namanya fa. Oke, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa adalah dilafalkan huruf fa ini menjadi huruf P, betul? Nah, jangan ya sobat. Jangan ya bun ya, jangan ya dek ya, jangan dibaca menjadi pa. Alam taro kai papa, pawailul lil musholin pakodaro. Nah, bukan pakodaro. Ya, gitu. Oke, tapi fa. Perhatikan. Bang, kenapa kok fa bisa suka keliru jadi huruf P? Yuk kita kenalan, makanya kita ta'arufan. Mau nggak ta'arufan? Ta'arufan sama huruf fa yuk, ya. Oke, perhatikan baik-baik. Ini namanya huruf fa. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa, dilafalkan menjadi huruf P. Nah, maka kenalan dulu bagaimana cara melafalkan huruf fa, baru kita cari tahu kenapa bisa jadi huruf P. Yuk, nih kita ulang lagi, perhatikan. Ya. Seluruh huruf hijaiyah itu memiliki makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Tempat keluar huruf fa dilafalkan dari mana? Ya, kita geser. Nih, ya, kalau saya sebutkan istilah tajwidnya, teman-teman nggak perlu dihafalkan. Ini untuk bentuk tambahan wawasan. Oke, nah, huruf fa itu dilafalkan dari yang namanya batnus syafah. Batnus syafah. Batnus syafah itu apa? Perut bibir bawah. Hah, kayak gimana itu bang? Tenang. Kita pasti bahas pelan-pelan. Huruf fa dilafalkan dari mana? Wa min batni syafah fal fa ma'atrafis sanayal musyrifah. Ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah. Kalau nggak kebayang, nggak usah dibayang-bayang. Lihat saja bagaimana cara melafalkannya. Tuh, kelihatan? Jadi ujung gigi seri atas kita sentuhkan dengan bibir bawah, tapi bukan bibir bawah bagian luar yang kering, tapi bibir bawah bagian dalam yang basah nih, yang saya kasih warna ungu nih di sini. Tuh, ya. Fa fi fu baf. Tuh, kalau teman-teman tepat melafalkan fa seperti ini, huruf fa itu akan mengalirkan hembusan angin. Huruf fa akan mengalirkan nafas. Huruf fa akan mengeluarkan udara. Ya.
Oke, lihat lagi gambarnya, nanti kita praktekkan. Lihat lagi gambarnya dengan seksama. Fa, fa, fa. Fi, fi, fi. Fa, fa, fa. Fi, fi, fi. Fa, fa. Fi, fi. Fu, fu. Af, idah. Af, idah. Af, idah. Fa, fi, fu, baf. Tuh. Fa, fi, fu, baf. Terasa ada hembusan angin, keluar udara. Itulah huruf fa. Jelas? Nah, sekarang kenapa huruf fa ini seringkali tertukar dengan huruf P, teman-teman sekalian? Ya. Ya. Bukan fufu fa fa, ini kita sedang bukan bahas fufu fa fa, ini huruf fa. Bukan lagi ngebahas fufu fa fa fa, ini kita lagi bahas huruf fa. Ya, fokus huruf fa. Ya, nih malah ada yang jawab fufu fa fa ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Perhatikan. Jadi huruf fa ini dilafalkan, ujung gigi seri atas disentuhkan dengan bibir bawah bagian yang dalam. Ya. Nah, kenapa banyak orang melafalkan huruf fa menjadi huruf P? Kenapa? Nah, perhatikan. Banyak orang melafalkan fa berubah menjadi huruf P. Kenapa? Karena yang disentuhkan adalah bibir maaf ya. Karena yang disentuhkan adalah mana? Bibir atas dan bibir bawah. Nah, kalau yang disentuhkan adalah bagian yang ini, ya gimana bisa mengalir nafasnya? Coba. Pa. Ya nggak bisa. Pa, pi, pu, bab. Ya nggak akan bisa. Iya, kalau jadi huruf P, nama saya bukan Gifari, tapi Gipari. Nama saya Gipari Putra. Gipari, macam Gipari atau teman-teman Gifari. Ya. Fa bukan pa. Kelihatan bedanya? Kelihatan antara P up dengan af beda. Gimana yang giginya depan, gigi depannya udah ompong, beli gigi palsu? Enggak ada yang bercanda, nggak apa-apa, lafalkan sesuai kemampuan. Bang, saya nggak udah ada giginya, gigi depannya udah nggak ada, harus beli gigi palsu, beli. Tapi bohong, enggak ya, enggak harus beli enggak harus beli gigi palsu ya, enggak apa-apa, lafalkan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita yang paling maksimal. Jelas? Mantap. Lanjut. Udah ya, capek saya teman-teman ya. Nanti yang mau masuk grup tungguin sampai akhir banget. Dapetin live kita setiap hari. Notifikasi live-nya juga ada, rekaman live-nya juga ada, kelas sedang kita persiapkan, buku saya sendiri sedang siap-siap kita launching. Informasinya yang nggak pengen telat masuk ke dalam grup secara free, tapi syaratnya tungguin sampai akhir live banget. Terima kasih. Namanya Komunitas Majelis Bedah Tajwid. Sudah ada 11.000 member. Oke? Sip. Sekarang kita baca bareng-bareng dulu teman-teman sekalian, ayat ke-16-nya ya. Kita baca bareng-bareng dulu ayat ke-16-nya. Siap? Oke, saya izin hapus dulu yang sudah kita bahas. Siap ya? Bismillah. Kita izin dulu sedikit. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Oke. Sekarang kita contohkan pelafalannya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صدق الله العظيم. Sekarang kita masuk ke sesi talaki ya. Assalamualaikum dengan Bunda Rumiarti ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Rumiarti dari mana? Jambi, Pak Ustadz. Jambi. Bunda Rumiarti ini kalau ikut live ini sudah lama. Dari kapan belajar bareng-bareng di sini? Dari masuk grup tanggal 24 September. Oke, berarti lihat live-nya dari tanggal 20-an. Pak hari sebelum itu langsung masuk grup. Oke, baik. Langsung diterima dengan Ibu Uur. Terima Masya kasih Allah. Bu Uur. Tuh
ya. Sudah diterima. Oh ya, dibantu sama Ya. Bu Ur ya, Masya Allah. Oke, baik. Ibu Rumiarti baru pertama kali berarti talaki ya? Iya Pak Ustadz. Oke. Kebetulan batuk. Sekarang masih suaranya nggak bagus kok. Oke, baik. Semoga saya selalu Bunda. Sebelumnya ini kayaknya suaranya nggak kedengeran nih sama jamaah. Sebentar ya Bunda ya, kita setting dulu. Suara Bunda nggak kedengeran ke yang lain. Sebentar ya, kita kondisikan dulu ya. Oke, sebentar. Boleh Bunda coba tes, coba Bunda tes, coba tes. Tes. Oke, Tes. udah masuk ya, sip. Baik, Bunda dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah, mau diambil atau tidak Bunda? Insya Allah diambil Pak Ustadz. Insya Allah. Baik, silakan dilafalkan dari ta'awudz lalu Al-Fatihahnya dibaca. Nanti kalau ada yang kurang sempurna, saya izin tambahkan. Tapi kalau sudah baik, kita yang sama-sama belajar dari pelafalan yang Bunda lafalkan. Siap Bunda? Banyak yang belum sempurna Pak Ustadz. Sama-sama kita belajar Bunda ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Silakan Bunda Rumiarti dari Jambi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan Bunda sudah bagus, tinggal diperjelas vokal-vokal A-nya. Jangan tapi tipiskan. A'udzu billah, jangan billah, tapi billahi mina. Semua vokal A ya, lebih terbuka lagi ya, lebih ringan lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Toknya jangan kepanjangan Bunda, 2 harokat. Lagi Bunda Rumiarti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, yang ini sudah lebih bagus, lebih baik, Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup simpel tapi tepat bacaannya, Masya Allah. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, bagus. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, lagi tipiskan vokal A-nya. Semuanya udah bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, coba Bunda ikuti saya. Manir-Rahim. Nah, ma-nya yang itu ya, jangan bilang ma tapi ma. Ar-Rahmanir-Rahim. Ma. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba Bunda lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, Masya Allah, lebih bagus. Lanjut Bunda. Maliki yaumiddin. Bagus, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, bagus Bunda. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi Bunda. Ihdinas nanya tipis, shotnya tebal. Coba Bunda ikuti saya. Shot kasrohnya sli. Nah lagi Giginya nggak apa-apa, lafalkan nggak apa-apa, lafalkan sesuai Bunda, apa kemampuan Bunda. Sli. Yang itu. Sekarang ikuti saya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pangkal lidahnya diangkat Bunda. Sli. Jadi yang itu. Jadi pangkal lidah itu diangkat tuh seperti kalau saya mengibaratkan tuh seperti kita mau menelan sesuatu ya. Sli didorong ke dalam. Sli. Nah, sekarang ikuti saya. Ihdinas sli.
ihdinas siratal mustaqim. Oke, lanjut. Bagus. Siratal ladzina an'amta alaihim Bagus. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagus, bacaan Bunda tuh udah bagus, Masya Allah. Coba Bunda diulang lagi dari ghairi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba lagi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tinggal huruf dotnya udah Bunda bagus banget nih. Ya. Tapi jangan terlalu kelamaan Bunda. Jadi alirkan dulu, sudah alirnya tuntas, jangan terlalu panjang. Nah itu kelamaan. Biarkan dengan natural, dia dirasakan ada aliran dulu. Setelah selesai baru lepaskan. Ghairil maghdubi alaihim coba ya. Coba Bunda lafalkan dari waladolinya dulu. Coba. Nah, sekarang lafalkan dari goiri lagi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagus, tapi do-nya harus panjang, 6 harokat, kurang panjang. Mad lazim. Do-nya panjang. Dallin. Lagi Bunda, dari ghairi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, amin. Dah Bunda ya. Nafasnya pendek Pak Ustadz, lagi batuk. Wah, nafasnya panjang kan tadi udah cukup ya. Gitu. Oke, tinggal tadi tambahan-tambahan sedikit saja Bunda Rumiarti ya. Tinggal Terima kasih banyak Pak Ustadz. kembali kasih lebih banyak. Terima kasih sudah aktif Bunda ya. Sehat-sehat selalu, terus dijaga pelafalannya. Kenapa? Ya. Aktif. Ya, terima kasih. Terus Sehat. Pak Ustadz, Terima kasih. komen sering. Iya, saya juga ngelihat kok, saya ngeh kok Bunda ya, ngeh. Teman-teman yang sering Bunda komen. beli Al-Qur'annya udah 4 Pak Ustadz. 4. Yang pertama 2, yang grup yang ini 2. Masya Allah ya, dibaca, dipraktekkan, dipelajari. Insya Allah semoga Al-Qurannya menjadi wasilah kebaikan buat kita, menjadi wasilah kebaikan buat Bunda Rumiarti dan juga keluarga ya. Ya, amin. Amin. Ya. Makasih Bunda, sehat selalu Bunda, semangat terus ya. Ditunggu lagi di talaki berikutnya Ya, Bunda boleh talaki. Bunda boleh. Bunda baru 70 Pak Ustadz. Masya Allah. Baru 70. Baru 70 ya Bunda ya. Masya Allah nih ya. Justru di luar pembahasan tajwid dan tahsin saya yang harus banyak belajar dari Bunda ya. Sudah banyak makan asam garam. Asal jangan terlalu banyak makan gulai, itu baru bahaya ya. Kalau banyak makan asam garam itu luar biasa ya. Banyak pengalamannya, banyak ilmunya insya Allah. Ya Bunda ya. Nanti Bunda boleh talaki di pekan depan. Jadi setiap pekan ada kesempatan untuk talaki 1 kali. Karena tim kita ngecek untuk teman-teman juga semua di sini. Ingin Pak Ustadz, tapi kena batuk tuh, jadi nggak berani. Oh iya ya, nanti semoga Kan? cepat sembuh batuknya Bunda ya. Ya, makasih banyak. Iya Bunda, sehat selalu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rumiarti dari Jambi ya, Masya Allah usianya 70 tahun. Teman-teman, luar biasa ya. Malu nggak sih kita yang muda-muda nih? Malu nggak sih kita yang muda-muda nih? Ya. Halo. Ya sebentar. Halo. Lagi apa? Bentar lagi ya. Bentar, satu lagi. Oke. Itu ya. Iya. Mau mandi, Dedek? Bentar ya. Oke.
Malu ya kita ya. Baik. Lanjut lagi. Sekarang satu lagi ke Bunda Yaneku. Bunda Yaneku. Assalamualaikum. Yang nama akunnya Yaneku. Waalaikumsalam Ustadz. Oke, dengan Bunda siapa nih saya panggilnya? Fitri aja Ustadz. Bunda Fitri dari mana? Dari Riau. Dari Riau. Baik, Bunda Fitri udah berapa lama ikut belajar bareng-bareng salah satunya di live ini? Baru 3 bulan ini Ustadz. Masya Allah ya, semoga terus istiqomah bukan hanya di live ini, dimanapun Bunda Fitri belajar ya, semoga Allah istiqomahkan ya. Baik, terima kasih Ustadz. Oke Bunda Fitri, dari Riau dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah, mau diambil atau tidak? Mau Ustadz. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menanti ya dari awal sampai akhir tadi ya. Baik, Bunda Fitri silakan dilafalkan dari ta'awudz, lalu nanti lafalkan Al-Fatihahnya. Kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan, tapi kalau sudah baik kita yang sama-sama belajar dari pelafalan Bunda Fitri ya. Sudah siap Bunda? Siap Ustadz. Oke, silakan Bunda Fitri, teman-teman yang lain simak ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Tinggal jimnya jangan jim, tapi jim, jangan jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Lagi Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, lanjut, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, lanjut Bunda. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Huruf ro-nya lagi diulang lagi coba Bunda. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke, ro-nya jangan dimonyongkan tapi angkat pangkal lidah saja. Lalu ain ini jangan a tapi a, karena huruf ain huruf tipis. Alhamdulillahi Rabbil bukan a tapi alamin. Lagi Bunda. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Yang ini lebih bagus ya. Lanjut. Insyaallah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus, Masya Allah. Maliki yaumiddin. Jangan middin, jangan huruf ta, tapi huruf dal. Maliki yaumiddin. Jangan middin, tapi middin. Lagi Bunda. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, na'budunya ayatnya jangan ke bawah bu. Jadinya gini, na'bu. Tuntaskan dulu ain, na'bu. Kalau ainnya dilafalkan udah fokus ke bu, jadinya ainnya tercampur. Enggak, tapi na'budu. Iya ya. Iyyaka na'budu. Jangan sampai itu ainnya ke bawah ba itu ya. Diulang lagi Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lagi diulang Bunda. Ikuti saya. Na'budu. Na'budu. Oke, rasakan betul-betul dari tengah tenggorokan. Na'budu. Na'budu. Jangan na'budu. Na'budu. Oke, sedikit lagi itu ainnya udah bagus. Cuman kurang tekan di bagian tengahnya kurang. Na'budu. Na'budu. Oke, sekali lagi dari iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in. Oke, jangan na'a, tapi na dialirkan sedikit suara tidak memantul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lagi Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, yang ini lebih bagus. Masya Allah. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi Bunda diulang ayat ke-6-nya, diulang lagi sekali lagi. Jangan jangan H kecil Bunda. H besar dari pangkal tenggorokan, jangan berbisik nafasnya. Ihdina bukan tapi ihdina. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lanjut. Siratal ladzina Tipiskan Bunda lamnya. Maaf saya potong, jangan tol tapi tol, tipiskan tol. Lam itu rileks lidahnya, kecuali tol bukan tol tapi tol. Maaf. Siratal ladzina. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Lanjut. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi Bunda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi Bunda. Dari ghairi. Ghairil maghdubi 'alaihim Bi 'alaihim, jangan bi 'alai. Bi 'ala, bukan bi 'ala. Bi 'ala. Bi 'alaihim. Bi'alaihim. Nah, diulang lagi dari ghairi Bunda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Masya Allah, amin. Diulang dari walad dolin coba Bunda. Walad dolinnya saja. Walam dolin. Coba lagi Bunda. Waladdallin. Oke, lebih dialirkan lagi suara huruf dodnya Bunda. Jangan terputus. Walam nya jangan terhenti. Walam nya terus jalan karena dia punya sifat rokhawah. Walam coba. Waladdallin. Nah, lamnya ditekan, lamnya tasdid, bukan dolin, tapi dolin, tekan, dolin, alnya ada tasdid, tasdid itu tekan. Lagi Bunda, walad dolinnya. Waladdallin. Oke, sip, amin. Nah, itu ya teman-teman, Bunda, itu yang bisa saya tambahkan ya Bunda ya. Maaf ya Ustadz, banyak salahnya. Nggak apa-apa, nggak banyak salah. Bunda udah bagus, ya Bunda udah bagus. Tambahan saya pun itu tambahan sedikit saja, tapi sudah bagus bacaan Bunda. Tinggal tadi saya mau izin tambahkan dari apa yang sedikitnya saya ketahui, itulah yang tersimak oleh saya, gitu ya Bunda ya. Nah, itu yang bisa Bunda nanti jadi bahan latihan untuk disempurnakan Al-Fatihahnya. Semoga teman-teman semua termasuk Bunda Fitri, semua kita di sini yang terus mengupayakan bacaan Al-Fatihah terbaik kita, itu bentuk keseriusan kita untuk menghamba di hadapan Allah. Karena Al-Fatihah menjadi rukun dalam sholat, maka sholat adalah salah satu ibadah yang paling utama. Maka sempurnakan Al-Fatihah kita agar ibadah utama kita semakin baik di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya Bunda ya. Amin. Makasih Ustadz. Kembali kasih Bunda Fitri, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.